wabarakatuh. Hello everyone, I want to introduce myself. My name is Nur Santi. You can call me Santi. I am from Pertiwi University. In this video, I will explain about asking and giving direction. What is asking and giving direction? Let's listen to the explaining in more detail. Asking and giving direction. Nah, asking and giving direction ini artinya menanyakan dan memberi arah tujuan. Untuk selanjutnya kita akan bahas secara detail di next slide. Nah, oke, penjelasan yang akan kita pelajari di sini yang pertama is what is the meaning of the asking direction. The second is what is the meaning of giving direction. The third is example of asking direction, and the last is example of giving direction. Okay, next, what is the meaning of asking and giving direction? Asking direction. Asking direction is an expression someone used to ask for direction and direction to go somewhere. And giving direction is an expression someone used to give direction or direction to a place. Nah, dalam bahasa Inggris ada beberapa materi yang harus kita pelajari untuk menambah wawasan berbahasa Inggris. Dalam hal ini, salah satu contohnya adalah asking and giving direction atau meminta dan memberi petunjuk atau arahan dalam bahasa Inggris. Materi bahasa Inggris yang satu ini sebenarnya sangat umum teman-teman. Namun dalam prakteknya, meminta dan memberikan petunjuk atau arahan dalam bahasa Inggris ini jarang kita gunakan untuk percakapan sehari-hari. Mungkin kita berpikir, ribet lah atau nggak takut belibet ngomong bahasa Inggrisnya. Namun dengan demikian, materi kali ini memiliki peranan yang sangat penting. Misalnya aja saat kita pergi ke luar negeri, entah itu kita urusan sekolah, urusan kuliah, urusan liburan, hingga perjalanan bisnis, pastinya tidak langsung mengetahui semua tentang yang akan kita tuju. Bisa jadi kita justru tidak tahu arah dan kebingungan nih. Faktanya, dengan memiliki pemahaman yang baik tentang meminta dan memberikan petunjuk arah atau arahan ini dalam bahasa Inggris, kita dapat bertanya kepada orang sekitar untuk menunjukkan petunjuk atau arah. Selain itu, tak jarang juga wisatawan mancanegara datang nih ke negara kita, negara Indonesia, untuk menghabiskan waktu liburan. Jika mereka bingung, ketika kita memahami materi ini, kita bisa mengimplementasikan keseharian kita bisa memberikan bantuan untuk menunjukkan arah yang tepat. Asking for direction in English, when you are not sure where a particular object is located while traveling or helping out some stranger who stop you in passing by car and ask for direction to some spot that could be called textbook English canaries. Nah, berikut kosakata bahasa Inggris asking and giving direction. Number one is strike. Strike ini artinya lurus. Second is left, ini artinya kiri. Selanjutnya ada right, kanan. Pas lewat. Cross, menyeberang. Between ini artinya antara. Behind, di belakang. Front itu di depan. Beside, di samping. Near, dekat. Opposite atau across itu artinya seberang. Roundabout itu artinya bundaran. And the last is sidewalk, ini artinya trotoar. Mungkin ada banyak kosakata di luar sana, ini hanya beberapa sampel yang sering kita temui di seharian kita. Nah, ini ada contoh. Yang pertama, the police station is between the bank and the store. Kantor polisi ini ya berada di antara bank dan store, toko. Nah, yang kedua, the drugstore is across from the police station. Nah, toko ini berada di seberang kantor polisi. Nah, selanjutnya yang ketiga, keempat sama kelima ini merupakan suatu penjelasan di mana lokasi penempatan apa yang ditanyakan sama seseorang. Nah, kita akan jawab dengan kosakata yang tadi kita sudah jelaskan. Dan asking for direction. Nah, ini salah satu contoh bagaimana kita akan menanyakan suatu arah. Misalkan yang pertama ini ada, could you tell me how to get the nearest bus station? Artinya, bisakah Anda memberitahu saya
bagaimana menuju ke terminal bis terdekat. Nah, yang kedua, do you know where the post office is? Apakah Anda tahu di mana tempat kantor pos? Selanjutnya, excuse me, I am on the right road for Pondok Indah Mall. Nah, ini permisi, apakah saya ada di jalan yang tepat menuju ke Mall Pondok Indah? Keempat, ini ada I'm looking for this address. Do you know where it is? Saya sedang mencari alamat ini. Apakah Anda tahu di mana tempatnya? Selanjutnya ada is this the right way for Karawang Jaya School? Apakah ini jalan yang tepat menuju sekolah Karawang Jaya? Next, can you point me out where Buana Asri Park is? Nah, bisakah Anda tunjukkan pada saya di mana letak Taman Buana Asri? Selanjutnya ada, do you mind to show me where the nearest food stall is around here? Apakah Anda tidak keberatan menunjukkan pada saya di mana kedai makanan terdekat di sini? Ini untuk giving the direction-nya ini bagaimana caranya kita menjawab pertanyaan jika ada yang bertanya seperti yang telah tadi kita jelaskan. This is way, sebenarnya arahnya ke sini. Or this is that way. Nah, sebenarnya arahnya ke sana nih. Nah, selanjutnya, next, you are going the wrong way. Kamu sudah salah jalan. You are going the wrong direction. Kamu sudah salah arah. Take this road. Ambil jalan ini. Go down there. Ambil jalan itu. Take the first of the left. Anda belok ke kiri, simpang pertama. Take the second on the right. Anda belok ke kanan di simpang yang kedua. Turn right at the crossroad, belok ke kanan, simpang keempat. Selanjutnya, giving the direction-nya ini ada contoh yang mana kamu harus menjelaskan continue past the fire station, jalan terus lewat kantor pemadam kebakaran. You will pass a supermarket on your left. Kamu lewat sebuah pasar raya di sebelah kiri. Keep going for another, jalan terus. Nah, ini di bawah juga ada beberapa contoh. I will be, itu artinya itu berada on your left, on your right, di sebelah kiri jalan, or di sebelah kanan jalan. And the last is straight ahead of you. Nah, di hadapan kamu nih, misalkan yang ditanyakannya ini ada di hadapan kamu sendiri. Nah, kamu di sini akan menjelaskan straight ahead of you. Ini ada contoh dialog yang mana saya akan jelaskan sedikit. Misalnya langsung saja kita cek di sini. Excuse me, is there a grocery store around here? Permisi, apakah ada toko grosir di sekitar? Nah, sini menjawab, yeah, there is one right across the street. Iya, ada satu di seberang jalan. Can you tell me how to get to Phoenix? Bisakah Anda menunjukkan jalan Phoenix? Nah, mungkin di sini untuk menjelaskan bagaimana kita negatif, kita nggak tahu arahnya di mana, kita nggak tahu jawaban yang mungkin dia tanyakan ini. Misalkan kita jawab, sorry I don't live around here. Misalkan maaf saya tidak tinggal di sekitar sini. Contoh percakapan lagi, percakapan kita awali dengan excuse me, permisi. Excuse me sir, yes, how can I help you? Yes sir, I am sorry, I am looking for this address. Do you know where it is? Well, this address refers to a house next to my shop. Oh really? I am on the right way for the address? Yes, you just need to continue straight ahead, and when you see crossroad, you take the left way and it will be on your left. Well, thank you very much, sir. Problem. Nah, oke, teman-teman,
Tips: gunakan excuse me sebelum bertanya agar pertanyaan terkesan lebih sopan. Pada awalnya ini mungkin terdengar seperti ungkapan yang sangat rumit. Namun setelah kita terbiasa menyapa orang dengan cara ini, itu akan menjadi kebiasaan kita. Menurut saya pribadi, ini adalah cara yang sangat bagus untuk menyapa orang asing dengan sopan. Misalnya, dan kedengarannya jauh lebih baik, hanya permisi, saya sedang mencari, atau sesuatu yang serupa. Nah, ungkapan-ungkapan yang tadi udah saya jelaskan, ini ungkapan yang umum digunakan ketika ingin menanyakan kepada seseorang tentang sebuah tujuan yang kita ketahui jalan atau arahnya. Oke teman-teman, kita sudah membahas materi asking and giving direction in English secara lengkap. Kita sudah membahas definisi, bagaimana cara asking direction dan bagaimana cara giving direction dengan grammar, kosakata, dan frasa yang umumnya digunakan dalam percakapan sehari-hari. Selain itu, kita juga bisa berlatih mempraktekkan materi ini dengan contoh percakapan mengenai asking and giving direction yang sudah kita simak sebelumnya. Nah, jika kita menguasai materi ini, sudah tidak ada alasan lagi atau takut untuk pergi jalan-jalan ke daerah baru atau ke luar negeri. Bahkan kita bisa membantu orang lain yang sedang mencari alamat atau tempat dengan memberikan petunjuk arah yang tepat. Dengan penjelasan ini, harapannya dapat semakin memudahkan siapa saja saat mempelajarinya. Semangat belajar terus dengan materi bahasa Inggris dan jangan pernah menyerah untuk menguasainya. With this explanation, it is hoped that it will make it easier for anyone to learn in, be enthusiastic about learning English and never give up on mastering it. See you the next video and bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.